ini sebelum nanti kita berdiskusi tentang ahli bait. Terima kasih. Baik, terima kasih pencerahannya dan transfer ilmunya ke Imad. Ini netizen luar biasa. Saya sapa dulu dari userku, dari Wahyu, dari Hilvi. Selamat malam, assalamualaikum. Akun utama saya dan Sepa Sera dan lain sebagainya. Selamat malam semuanya. Tetap kondusif, kita memberikan atau kita sedang melakukan kajian tentang Ahlul Bait dan Dzurriyyah Rasulullah. Siapakah? Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Kiai Imad. Baik, saya dengan Dr. Ribut Nur Huda, penulis buku Ahlul Bait. Beliau adalah lulusan Sudan. Ini dokter muda ini, titelnya banyak juga gitu kan. Baik, saya pertanyaan yang pertama adalah apa sih definisi Ahlul Bait dan siapakah Ahlul Bait itu? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Yusuf dan juga paparan dari Kiai Ahmad. Ini saya menyampaikan kalau ada pandangan yang kurang pas. Jadi saya awali dulu bahwa berbicara soal Ahlul Bait itu berarti kita berbicara tentang sunnah, berbicara tentang hadis, berbicara tentang pesan Nabi, berbicara tentang masa lalu kenabian. Karena hidup kita ini sangat jauh dengan masa Nabi, ya otomatis kalau kita ingin tahu siapakah sesungguhnya Ahlul Bait, maka sumber utamanya ya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari ijma' ulama. Ya, dan sudah disebutkan bahwa kata-kata Ahlul Bait ini bukan kata-kata biasa. Ini kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 itu disebutkan, ya, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Jadi Ahlul Bait dalam ayat Al-Qur'an ini tentunya kita tidak bisa secara pribadi untuk berpendapat siapa Ahlul Bait itu. Melainkan ya kita harus melihat bahwa ayat Al-Qur'an ini turun tentunya memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab. Disitulah kita bisa memahami siapa Ahlul Bait tersebut. Ya, karena istilah Ahlul Bait ini ya kadang-kadang orang menyebutnya Ahlul Bait, kadang orang menyebutnya kurba, kadang orang menyebutnya itrah. Tapi semuanya itu memiliki rujukan baik dari Al-Quran, kalau tidak ada di hadis. Di dalam hadis ya soal masalah Ahlul Bait ini sesuai dengan asbabun nuzul ya surat Al-Ahzab ayat 33 tadi yang saya baca tadi, itu ada riwayat dari Imam Muslim ya, seperti kita tahu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Ad-Darimi ya, termasuk At-Tirmidzi ya, termasuk Muwatta ya, termasuk Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Syafi'i dan lain-lain yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Rujukan dari hadis Muslim ini merupakan rujukan yang sangat otoritatif di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi itu berkata ya. Jadi ada suatu riwayat dalam riwayat Sahih Muslim, saya bacakan ini. Qalat Aisyatu kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada fa ja'a al-Hasan bin Ali fa adkhalahu thumma ja'a al-Husain fa adkhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fa adkhalaha thumma ja'a Ali fa adkhalahu thumma qala inna ma yuridu Allahu liyuzhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini riwayat ada dalam Sahih Muslim ya, bahwa Sayyidah Aisyah berkata di suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan berselimut kain wol hitam.
Lalu Hasan bin Ali datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Setelah itu Husain datang, maka dia pun masuk bersamanya. Kemudian Fatimah datang, maka beliau memasukkannya ke dalam kain itu. Lalu Ali datang, maka beliau juga memasukkannya ke dalam. Jadi orang-orang tadi, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ya, Sayyidina Hasan dan Husain itu masuk dalam selimut Nabi. Ya, kemudian beliau membaca ayat innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini silakan dicek dalam kitab Sahih Muslim, ya. Di dari penerbit Al-Maktabah Al-Ashriyah, ya, itu jilid 5 halaman 566. Dan juga mungkin di penerbit-penerbit lain, dan ini sudah sangat terkenal, ya, di kalangan kontemporer adanya hadis masalah selimut ini atau ahlul kisah ini. Kemudian dipertegas juga dalam hadis yang lain, ya, referensinya tetap hadis, tetap pesan Nabi. Ini sehingga kita bisa melihat adanya koherensi, adanya keterpaduan, ya, adanya kesatuan pemahaman atau konsep atau definisi yang tadi ditanyakan oleh Pak Yusuf tadi itu. Apa itu? Ada riwayat juga dari Imam Hakim An-Naisaburi, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ini menegaskan makna Ahlul Bait. Ada riwayat dari Ummu Salamah, ya, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Fi baiti nazalat hadhil ayah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti." Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, "Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Faqala, Allahumma haula'i ahlu baiti." Qalat Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ma ana min ahlil bait." Qala, "Innaki ahli khairun wa haula'i ahlu baiti." Ini dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain, ya, Ummu Salamah sendiri pernah bukan protes tapi bertanya kepada Nabi, "Di rumahku turun ayat, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Dia mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Seraya berkata, "Ya Allah, merekalah ahli baitku." Dari sini Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul bait?" Beliau bersabda, "Engkau istriku yang baik." Jadi Rasulullah memuji, "Engkau istriku yang baik, sedangkan mereka adalah ahli baitku." Nah, ini menegaskan ahlul bait itu ditentukan oleh Nabi, yaitu 5 sosok tadi. Dan ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Ya, misalnya dalam hadis masalah asbabun nuzulnya kata-kata al-qurba dalam Al-Qur'an, ya, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Apa makna kurba itu? Itu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man qarabatuka?" Ya, siapa sih kerabatmu itu yang harus kita cintai, yang harus kita senangi? Ya, Rasulullah menjawab, "Qala Ali wa Fatimah wa banahuma." Rasulullah menjawab, kurba itu adalah Ali, Fatimah, dan kedua anaknya. Ini penjelasan dari ayat Asy-Syura tadi yang saya bacakan. Nah, ini riwayat ini tidak hanya ada dalam satu sumber, ya, karena ini adalah masa lalu kenabian. Kita hanya bisa merujuk kepada catatan, kepada teks, ya, yang dianggap sahih, yang sudah diteliti, tidak hanya satu sumber tapi berbagai sumber. Sebagaimana yang saya baca tadi ada di Fadhailus Sahabah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian tafsir Abi Hatim, ada di Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, ada Majma'uz Zawaid Imam Al-Haythami, ada Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran miliknya Imam Qurtubi, ada juga di As-Sawa'iq Al-Muhriqah miliknya Ibnu Hajar. Nah, ini sangat kuat sekali catatan-catatan itu.
ya banyak sekali jalur yang menjelaskan tentang batasan makna Ahlul Bait. Ya, ditambah lagi ada hadis Sakolain ya, enggak saya bacakan, yang ini kelasnya mutawatir ini. Ya, yang di situ mensinonimkan, menyamakan ikroti ahli baiti. Nah, ini apa? Ini soal masalah khobar as-shadiq ya, berita yang bisa dipercaya. Karena kita hidupnya jauh dari masa kenabian, sehingga kita merujuk kepada catatan-catatan sunnah atau sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang konsisten, yang koheren, yang tidak ada kontradiksi satu sama lain. Itu yang bisa kita ambil. Dan ini secara nggak langsung kita sebagai orang Muslim di Nusantara ini, ya kita mengenal misalnya ya kalau ketika membaca sholawat paling tua di Indonesia, Maulid Ad-Daibai, ya Maulid Ad-Daibai itu, ya Daiba itu apa dari kata Sudan, ya artinya putih, ya padahal Sudan itu kan terkenal hitam, tapi tentunya geografisnya beda ketika mu'alifnya mengarang Maulid Daiba itu. Walaupun Maulid Daiba ini tentunya ya di situ saya temukan ada beberapa versi. Waktu saya jadi Roi Surya di Sudan itu, ya, Roi Surya PCNU Sudan, saya mencoba tanya kepada teman Yaman, kenapa dalam Daiba ya yang diijazahkan ya dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir, kok naskahnya itu berbeda dengan yang beredar di Indonesia? Naskah yang beredar di Indonesia itu ada tawasulnya, ada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji aqwatayyaji rotal alami dan seterusnya, sampai ada kata-kata itu al-baitil mustafa tuhuri hum amanul arbi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad ja'a fis sunani, sebagaimana ada dalam kitab-kitab sunnah. Saya mau cross check apakah ketika Abdurrahman Ad-Daibai disebut dari Yaman, apakah naskah Daiba yang ada di Yaman itu juga sama dengan di Nusantara? Ternyata berbeda. Tidak disebutkan itu tawasulnya itu ya Rasulullah nggak ada dalam naskah Daiba yang beredar di Yaman itu. Kemudian teman saya yang Roi Surya dulu tak tanya itu gimana validasinya, ternyata juga bingung. Jadi tidak mengatakan ini masih butuh penelitian. Sebenarnya Daiba yang ada di Indonesia itu dari mana sumbernya itu? Ya, karena yang dapat sanad yang saya dapatkan ya Maulid Daiba di Sudan itu dari ulama Sudan yang dia dapat dari Mesir itu nggak menyebutkan itu. Ketika saya cross check, saya tanyakan kenapa nggak disebutkan, katanya dia mendapat memang nggak ada kok ya Rasulullah itu. Nah, ini ada PR juga ini bagi pahlawan-pahlawan manuskrip ini Pak Yusuf untuk mencari yang asli di mana itu. Ya, sedangkan itu sudah dihafal oleh masyarakat Muslim Nusantara itu yang tua-tua hafal Daiba itu ya Rasulullah dan seterusnya itu. Disebutkan bahwa Ahlul Bait Mustafa Tuhuri, mereka itu orang-orang yang tohir, yang bersih, yang suci. Ya, keterangannya mislama qad ja'a fis sunani itu diterangkan ya dalam kitab-kitab sunnah. Bahkan kalau orang mengikuti Ahlul Bait, di samping dia mengikuti jalan kebenaran baginda Nabi, juga dia mengikuti jalan keselamatan. Kenapa? Karena disebutkan juga dalam muqaddimah Daiba itu wasafинul lin najati idza iftamim tufani kulli adza. Loh, safinatun Nuh. Jadi ada hadis Nabi bahwa orang yang mengikuti Ahlul Bait itu dia seperti mengikuti kapalnya Nabi Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh, man rokiba naja. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Man takhalafa anha gharik. Kalau dia terlambat, ya tertinggal gak ikut kapal Nabi Nuh maka dia akan tenggelam. Wah, itu kalau dia tidak mengikuti jalannya Ahlul Bait. Dan jalannya Ahlul Bait itu adalah jalan kejujuran, ya, jalan keilmuan dan jalan akhlakul karimah. Kejujuran intelektual, keagungan ilmu dan kemuliaan akhlak itu ada pada Ahlul Bait. Ya, sebut saja Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa ali babuha dan seterusnya itu. Sebutlah pejuang-pejuang seperti Hasan dan Husain, walaupun mohon maaf meninggalnya dalam keadaan yang mengenaskan. Satunya dipenggal kepalanya dan satunya diracun. Artinya apa? Itu adalah perjalanan
memperjuangkan ilmu, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan sanad spiritual yang kemudian saya sebut dengan sanad peradaban itu. Jadi sementara ini Pak Yusuf, kalau disebut apa dan siapa Ahlul Bait, itu adalah sebagaimana li khamsatun utwi biha harul wabail hatimah al muswafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Itu adalah tawasulnya orang-orang Islam Nusantara, terutama ketika ada wabah pandemi disuruh baca itu tawasul kepada Ahlul Bait. Ya, wabah pandemi lah baca itu 5 Ahlul Bait itu. Mbak Maimun Zubair juga menyebutkan begitu, dikutip sama ketum PBNU, ya Haji Kholyas Stakuf itu. Sama, Ahlul Bait itu ya 5 orang itu. Ya, Imam Syafi'i juga tawasulnya kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait dari ati wa hum ilaihi wasilati. Al-jubi mu'taghadan bi yamin sahifati. Kalau ingin kelak di akhir zaman, kelak di yaumil kiamah, menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan, maka tawasulnya dengan Ahlul Bait. Nah ini, jadi jangan sampai Ahlul Bait itu maknanya dirubah, karena itu sudah jelas dalam kitab sunnah, dalam tradisi ulama-ulama kita. Sementara itu Pak Yusuf. Oke, jadi cukup gamblang nih, Kiai Imad juga tadi kita sudah gamblang, dan Dr. Ibut juga sudah gamblang menerangkan bahwa Ahlul Bait itu ada 5, seperti tadi kan ya. Ali, kemudian Fatimah, Hasan, Husain, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Zuriyah itu tidak termasuk ya, Dr. Ibut. Dalam keterangan-keterangan kalau kita kontekstualitaskan ke tekstual yang Anda sebutkan tadi. Ya, kalau Zuriyah disebut bagian dari Ahlul Bait, tentu itu tidak tepat. Itu tidak tepat, ya. Kalau seandainya anak cucu ya mereka Zuriyah, anak cucu Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait itu sendiri, bukan itrah itu sendiri. Jadi itu perlu dibedakan. Ya. Tidak termasuk Pak Yusuf. Ya. Oke. Jadi kalau umpamanya ini ya, Zuriyah bisa disebutkan bahwa Zuriyah adalah cucu dari Ahlul Bait. Itu lebih tepat begitu ya. Tapi bukan termasuk di dalam Ahlul Bait begitu. Oke, iya. Iya, lebih tepatnya Zuriyah itu adalah ya Zuriyah Ahlul Bait. Kayak Quran aja menyebutkan ya nisa'an Nabi. Ya istri-istri Nabi, zaujatun Nabi. Ya, bukan berarti mereka Ahlul Bait, enggak ada masalah itu. Ya, mereka orang-orang baik. Tapi persoalan masalah Ahlul Bait sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yutahhirkum tathhira, itu Ahlul Bait punya makna khusus. Ya, yaitu 5 orang, ya Ahlul Kisah itu. Nah ini riwayat-riwayat ini ada riwayat-riwayat yang kuat, ya. Karena apa? Karena kebenaran masalah siapa Ahlul Bait itu adalah kebenaran masalah sunnah atau hadis Nabi, dan ini membutuhkan sanad, ya bukan kebenaran rasional. Jadi kalau kemudian pakai nalar fikih dan sebagainya, ya ada objek-objek tertentu kita menggunakan nalar fikih itu. Tapi soal masalah ini ketika itu sudah kuat, ya maka kita pakai yang kedua setelah Quran, sunnah. Nggak langsung Quran, sunnah terus pakai kias misalnya itu. Enggak lah, ya. Nanti kalau memang nggak jelas di sunnah, kita bisa pakai kias gitu. Ya, itu soal masalah kebenaran siapa. Kembali lagi al-haqiqah laysat kalayan, ya kenyataan indrawi itu tidak seperti beritanya. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, nggak mendengarkan langsung Nabi berbicara. Oleh karena itu kita mengambil pesan melalui hadis-hadis yang sudah dikodifikasi, yang sudah dibukukan itu, yang dikenal nilainya itu sangat tinggi, dan juga berdasarkan penelitian hadis tidak ada masalah. Itu Pak Yusuf. Ya, satu lagi kontekstualitasnya nih Ahlul Bait kemudian dengan diskursus nasab yang dicuatkan oleh Kiai Imad. Mungkin Anda bisa merefleksikan itu seperti apa, Pak Dr. Ibut? Ya, kembali lagi ya, kalau kita mengikuti turos tradisi intelektual ulama, kita kan tahu beberapa ulama termasuk diantaranya yang sangat terkenal sebagai ahli hadis, ulama Damaskus, Syekh Nuruddin Aitar, ya Syekh Nuruddin Aitar Allah yarham,
Beliau kan menyebutkan bahwa Allah itu mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan 3 hal. Ya, mengistimewakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sanad, masalah sanad, ya. Yang kedua adalah nasab yang kita bicarakan ini, masalah polemik nasab ini. Dan yang ketiga masalah i'rab. Lah, sanad dengan nasab ini sama-sama istimewa. Ya, istimewa tidak yang mana ini tidak diberikan kepada umat lain. Diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kemudian dikaitkan dengan polemik nasab, sebenarnya ada kemiripan. Karena sama-sama baik soal nasab maupun soal riwayat itu adalah berdasarkan persaksian atau kesaksian. Jadi berdasarkan kesaksian karena sifatnya indrawi. Jadi kalau tidak hanya bisa mengandalkan riwayat. Makanya zaman dulu banyak hadis-hadis palsu itu yang menyebabkan ada ilmu hadis, ada mustalahul hadis, ya. Ya katanya laulal fitnah, ya, laulal fitnah lama kana ilmu mustalahul hadis. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada pembohong, tidak ada pendusta, tidak ada manipulator, tidak ada pemalsu, ya, maka tidak ada namanya mustalahul hadis itu, ya. Termasuk zaman Nabi sendiri, ya, guru saya mengarang kitab ilmu sunnah itu, Syekh Dr. Muhammad Surur, dalam kitabnya Al-Manzumah At-Tabatiyah fi Ulumi Sunnah Al-Marwiyah, beliau itu menyebutkan bahwa di zaman sahabat ada yang punya keyakinan membela Nabi dengan dengan kebohongan itu berpahala. Coba dibayangkan itu, membela Nabi dengan kebohongan itu berpahala. Padahal ya nggak mungkin berpahala, ya. Karena apa? Ya kebenaran harus dibela dengan kebenaran, harus dibela dengan kejujuran. Nasirul haqqi bil haqqi, nggak boleh nasirul haqqi bil batil. Ya itulah. Itu zaman Nabi sudah ada orang yang mohon maaf karena tingkat kecerdasannya atau kebodohannya atau kesembronoannya, dia ingin membela Nabi dengan cara kebohongan. Ya tentu ini ada unsur manipulasi. Apalagi zaman setelah Nabi, ya, zaman tabi'in dan seterusnya, ya, itu bermunculan hadis-hadis palsu, ya, sehingga ada ulama-ulama yang membela hadis, membela sunnah, termasuk muncul orang yang ingkar sunnah kayak di zamannya Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mencetuskan teori mukhtalaful hadis dan beliau dijuluki sebagai nasirus sunnah. Karena untuk menyelesaikan persoalan orang-orang yang ingkar sunnah itu. Namun kemudian persoalan nasab ini, ya, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ilmu hadis pertama kali itu dikarang oleh Syekh Imam Ar-Romah Hurmuzi. Ya, kitabnya berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Dalam kitab ini ada kutipan menarik. Apa itu? Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufahai ar-riwayah. Jadi semangat, himmah, misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan meriwayatkan ilmu. Artinya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kila wakola, katanya. Karena kebohongan itu bisa viral kalau disampaikan oleh orang yang punya panggung. Segera viral itu apalagi zaman digital ini. Apalagi di masa itu tidak ada yang mengkanter. Misalnya saya berbohong, saya mengaku saya ini anaknya Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya. Misalnya. Ya orang akan, kalau orang nggak ada yang mengkanter, akan viral omongan saya ini. Dan semua bisa percaya yang awam-awam itu. Tapi kalau ada yang mengkanter, maka persoalannya beda lagi. Maka iddia, klaim, mengaku-ngaku itu harus dikanter, harus apalagi soal masalah nasab itu masalah agama. Apalagi intisabnya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak jauh berbeda. Dalam ilmu nasab, untuk menetapkan nasab itu kan ada 2 dalil. Yang pertama syuhra wal istifadhah. Yang kedua menggunakan kitab atau al-wasaiq as-sahihah, menggunakan catatan. Nah, kalau syuhra wal istifadhah sebagaimana dalam tradisi hadis,
ya, itu dalam tradisi hadis itu yang namanya mutawatir atau namanya hadis masyhur itu bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Hadis mutawatir, hadis masyhur itu generasi pertama. Jadi sahabat-sahabat banyak yang mendengarkan, disampaikan kepada muridnya, sampaikan kepada muridnya sampai ada banyak jalur. Misalnya 5 misalnya, atau 4 atau 3 itu apa, hadis mufrad, hadis aziz, hadis masyhur. Kemudian kalau sangat banyak sekali yang nggak mungkin orang berbohong, ya seperti naskah Al-Quran yang sampai kepada kita itu mutawatir, nggak mungkin orang berbohong. Atau hadis rukun Islam, rukun iman itu mutawatir. Sunni dan Syiah itu sama, masalah itu nggak ada persoalan, ya. Jadi artinya dalam masalah nasab ini kalau ada catatan yang mendahului, ya, catatan yang mendahului, sedangkan di situ nggak menyebutkan nama, misalnya si A atau si B, kemudian 4 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, 6 abad berikutnya, kok jauh sekali tiba-tiba menyebutkan nama orang yang sebelumnya ghairu ma'ruf, maka itu harus diklarifikasi. Itu prinsip ilmiah, itu harus diklarifikasi. Ya, kenapa? Surah wal istifadhah itu ya di zamannya, ya, kemudian zamannya lagi. Loh, kemudian kalau orang membanding-bandingkan misalnya, ya, membanding-bandingkan, apakah ada catatan sezaman zaman Nabi bahwa Al-Bait itu 5? Loh, lah ini orang nggak paham bahwa hadis itu memang dicatat, ya, itu di era-era orang boleh menulis hadis, ya. Kalau baca sejarahnya itu kan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ya, jadi memberikan perintah agar hadis itu dibukukan supaya nggak musnah. Tapi dari mana orang mengumpulkan hadis? Dari orang-orang yang terpercaya itu hadis. Karena memang sebelumnya tidak ada catatan, kemudian hadis-hadis itu kalau ditemukan ada kesamaan dari banyak jalur, nah disitulah saking banyaknya orang menyebut itu hadisnya mutawatir. Kalau diingkari membuat orang kufur. Ya, kalau kemudian ya cukup banyak lah, cukup terkenal ya, sebutnya masyhur, ya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya semua dikategorikan antara mutawatir yang qat'i dan hadis ahad yang sifatnya dzanni. Nah, persoalannya tadi kembali lagi, kita itu kalau pakai landasan ilmiah zaman sekarang udah maju, ya, sudah ada ilmu sudah ada metodologi ilmiah yang luar biasa, ya. Dalam masalah riset itu kalau berbasis empiris, ya nggak ada salahnya misalnya orang menggunakan, misalnya kalau nasab menggunakan DNA misalnya, itu ya bagus sekali itu. Ya, misalnya begini, tak kasih contoh aja masalah sains itu, perkembangan dunia ilmiah. Hadis masalah lalat misalnya, yang terkenal di pesantren, orang baca kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram itu. Ya, orang baca ada hadis lalat, sayapnya satu mengandung racun, satunya mengandung obat. Ini yang hadis ini dinisbatkan kepada Nabi, ya. Perawinya sahabat Abu Hurairah. Kalau percaya nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang dunia keilmuan sudah maju. Diteslah itu. Coba lalat masukkan di laboratorium. Apakah benar satunya mengandung racun, satunya mengandung obat? Kan ini kan era sains. Ya kalau benar berarti, kalau benar ya silakan saja. Itu hadisnya kalau seandainya hadis hadis hasan, gara-gara ada membuktikan sains bisa naik menjadi sahih li ghairihi misalnya. Sahihnya karena faktor lain misalnya, bukan karena faktor sanad misalnya. Jadi dunia keilmuan akan terus berkembang. Makanya kembali lagi polemik nasab ini menguntungkan sekali bagi perguruan tinggi dalam tanda kutip yang sekarang mengalami kemunduran intelektualisme, banyak yang mengakui ini, banyak opini masalah ini bisa bangkit dengan perdebatan genealogis, perdebatan masalah gen, perdebatan masalah asal usul. Misalnya nasab kan hubungan antara asal dengan farq. Ya, asalnya itu misalnya Imam Hasan, Imam Husain misalnya. Ya, kemudian farqnya ya anak cucunya itu sebagai farq.
Kemudian kalau masalah hadis, hubungan antara riwayat, antara sumber pertama zaman sahabat, kedua, ketiga, itu apakah kemudian dari yang pertama mendengar Nabi itu, ya perkataannya itu kalimatnya berjumlah 5 kata, kok kemudian nyampe ke generasi kelima menjadi 2 kata, ya ini Nabi mengatakan demikian, loh kok beda kata-katanya, itu bisa diteliti, itu hubungan antara sumber pertama asalnya yaitu Nabi, ya kemudian sumber kedua, ketiga, keempat, itu artinya persoalan genealogi. Nah, ini saya bukan bermaksud mengeneralisir, karena sekarang bukan zamannya linearisme, bukan. Sekarang zamannya multidisipliner. Tidak cukup menetapkan nasab hanya dengan ilmu nasab, tapi harus dengan ilmu sejarah, ilmu pendekatan lain-lain, termasuk Kiai Imad tadi dengan pendekatan membaca antropologi, membaca karakter orang itu, tanda-tanda orang nasabnya palsu itu akhlaknya bagaimana. Tapi saya tidak mau dalam masalah ini ya. Saya tidak mau membahas masalah ini, tapi yang jelas kembali lagi dalam masalah riset itu, masalah riset nasab dan masalah riset hadis sunnah itu sama, basisnya adalah hawas. Ya, kan ulama udah bilang, ya ulama mengatakan al-isnadu, ya al-isnadu fil ilmi kan nasabi fil hissi. Isnad fil ilmi, sana dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh, ya nasab dalam fil jismi atau fil hissi, itu sama, artinya basisnya adalah indrawi, empirisme, bukan rasionalisme. Sehingga yang dibutuhkan adalah data faktual yang paling mendekati kebenaran. Ya, jadi itu Pak Yusuf. Ya, jadi sama-sama empirisme, bukan rasionalisme, bukan nalar-nalar pakai kaidah fikih macam-macam. Wah, itulah. Ya monggo aja lah pakai kaidah fikih ini. Anaknya si A, anaknya si B. Benar nggak ini ma'ruf? Benar nggak ini betul-betul bisa dikonfirmasi oleh sumber lain? Tidak hanya insider tapi orang dalam, ya, tapi juga pihak luar misalnya. Nah itu outsider itu juga penting Pak Yusuf. Ya itu sementara itu Pak. Ya luar biasa ini kan, semakin komplit ini kan pembahasan diskursus nasab. Kiai Imad, mungkin bisa ada tanggapan terhadap teks yang dipaparkan oleh Dr. Ribut. Baik, luar biasa Dr. Ribut sesuai dengan namanya. Luar biasa. Karena memang tentang ahli bait ini memang diskursus masa lalu sebenarnya Mas Yusuf, yang sampai saat ini masih menarik, belum ada hakimnya. Dan apa yang dinarasikan oleh cendekiawan NU Dr. Ribut Nurhuda ini adalah salah satu perspektif daripada diskursus nasab masa lalu yang sampai hari ini masih terjadi, di mana kalau kita berawal dari ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, itu yang harus kita garis bawahi. Ada beberapa kalimat. Pertama yuridu, kemudian ahlal bait, kemudian ar-rizza wa tathhir. Nah, lafaz yuridu di situ apakah betul maknanya yaqdi, Allah telah menentukan, atau yuridu Allah bermakna yuhibbu, Allah senang gitu. Itu akan berbeda nanti daripada kesimpulannya Mas Yusuf. Kalau misalnya kita memaknai yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti, Allah misalnya menentukan, Allah mentakdirkan kalian wahai ahli bait untuk dihilangkan segala kejelekannya dan disucikan. Berarti memang itu nazaman ahlu baitil Mustafa Tuhuri itu tepat. Tapi ketika misalnya yuridu itu bimaknanya yuhibbu, yuridullah, yuhibbullah, liyudhiba ankumur rizza ahlal bait, ini maknanya jadi berbeda. Karena apabila kita ingin untuk memahami sepaham-pahamnya
sebuah ayat Al-Quran, maka yang pertama biasa ambil oleh para mufassir adalah kalimat yang sama yang digunakan Allah di tempat yang lain. Lafaz yuridu di dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan yuridu. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Lafaz yuridu di tempat lain itu maknanya yuhibbu. Maknanya Allah ingin. Tidak Allah telah menciptakan kemudahan itu sedemikian rupa. Tetapi ketika Allah ingin melihat kamu dalam kemudahan, jangan engkau menjadikan dirimu dalam kesusahan, dalam kesulitan, milih-milih yang sulit-sulit, hukum milih yang sulit. Allah menginginkan kemudahan. Bukan Allah telah mentakdirkan itu, tetapi Allah memberi pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Sedangkan Allah senangnya kamu memilih yang mudah. Begitu pula ayat yuridullahu ayyatuba. Allah inginnya mentobati kalian. Jangan berdosa. Berdosa silakan ketika belum sadar. Cepat-cepat tobat. Karena Allah ingin, Allah suka, Allah cinta kamu bertobat. Aku ingin mentobati kalian, memberikan tobat pada kalian. Itu yuridu, itu maknanya yuhibbu. Dalam keadaan makna yuridu itu adalah yuhibbu, maka sebenarnya ahli bait itu tidaklah idhabur risi. Jadi idhabur risi itu belum terjadi. Jadi ahli bait dia itu suci, itu belum terjadi. Tinggal makna ahli baitnya ini, apakah dia mau memilih kesucian itu atau mau memilih lain. Buktinya, dalam satu perspektif bahwa ahli bait itu termasuk adalah Bani Hasim dan Bani Muthalib, al-mawjuduna fi zamanin Nabi, Abu Lahab memilih dia kafir. Padahal dia paman Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak memilih tathir, tapi dia memilih ar-rijza. Nah, ini berarti yuridu di situ memang maknanya makna yuhibbu. Jadi ahli bait tidak maksum dalam hal ini di dalam perspektif yang makna yuhibbu itu. Kemudian garis bawah yang lain adalah ahlul bait seperti salah satu interpretasi yang ditarjih oleh Dr. Ribut Nurhuda, penulis buku ahli bait itu, bahwa innama ahlu baiti khamsah, yaitu Sayyidina Muhammad, Siti Fatimah, Ali, Hasan dan Husain saja. Itu ahlul kisah. Dan ini adalah interpretasi yang paling kuat. Karena memang menurut Dr. Ribut. Dan ini berbasis metodologi penelitian hadis dan lain sebagainya. Ada juga sebagian ulama mengatakan ayat ini juga menyertakan istri Nabi. Walau ada hadis tentang Ummi Salamah tidak boleh masuk, tetapi asbabun nuzul ayat ini tetap adalah tentang istri-istri Nabi. Lihat di awal-awal ayatnya itu. Berarti istri Nabi pun masuk di dalam kategori ahli baitnya Nabi. Kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang seorang Bani Hasim meminta kepada Rasulullah untuk menjadi petugas zakat. Kata Nabi Muhammad SAW, ahli baitku tidak boleh memakan zakat. Akhirnya seorang Bani Hasim ini pun tidak diberikan tugas sebagai pengurus zakat. Nah, berarti dari hadis itu Bani Hasim al-mawjudun fi zamanin Nabi dakhilun fi makna ahli bait. Kemudian kata ulama, karena ada hadis Banu Hashim wa Banu Muthalib syai'un wahidun, bahwa Banu Hashim dan Banu Muthalib itu adalah sesuatu yang sama, maka Bani Muthalib kemudian hukumnya disamakan dengan Bani Hasim, masuk di dalam kategori ahli bait. Nah, jadi makanya saya di dalam kitab Al-Bayanuz Zahabi itu ahli bait memilih makna ahli bait itu pertama ahli kisah, yang kedua ditambah istri Nabi, kemudian Bani Hasim dari Bani Muthalib,
al-mawjuduna fi zamanin Nabi, yang ada di zaman Nabi. Jadi yang ada di zaman Nabi tidak termasuk keturunan yang ada sampai sekarang ini. Walaupun dia sahih sebagai keturunan daripada ahli baitun Nabi, tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori ahli bait illa fi bab zakah, hanya di dalam bab zakat saja. Maka hadis-hadis yang menerangkan fadilah ahli bait itu tidaklah termasuk keturunan ada sekarang. Maka ketika para Ba'lawi sering berceramah tentang keutamaan habaib, itu sebenarnya merampas makna ahli bait, karena hadis-hadis yang dia terangkan itu adalah hadis bukan tentang keturunan Nabi, tapi tentang ahli bait. Kemudian ada beberapa hadis yang dibawakan para Ba'lawi itu juga tentang hadis-hadis yang aana duriyati, siapa orang yang menolong keturunanku, itu hadis-hadis palsu. Itu hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya pernah membuat sebuah narasi, siapa yang dapat untuk membawa sebuah dalil yang menyatakan tentang kewajiban kita umat Islam untuk menghormati, memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, dan lain sebagainya. Di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Takwa itu juga yang menjadi sebuah penilaian di dalam Islam, takwa dan ilmu. Nah, nasab itu sama sekali tidak ada, sampai keturunan pun apabila diteliti apakah mempunyai landasan epistemologis daripada ajaran Islam, landasan teologis, itu tidak ada. Ada katanya, kita lihat itu di kitab tasawuf Syekh Muhammad Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa yajibu mahabbatu duriyati Nabi, yaitu namanya perspektif. Kullun yukhadu qauluhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, bahwa setiap orang itu bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setiap pendapat walaupun dia ulama ada di dalam kitab, itu bisa ditelusuri landasan teologisnya apa, dalilnya apa, di Al-Qur'annya apa, di hadisnya apa. Kalau misalnya dia menggunakan kias-kias dari mana, apakah sudah ada ijma'nya mana, dan ini yang harus dikembangkan di dalam dunia pendidikan kita, terutama di pesantren hari ini. Jangan ini kita banyak memberikan membaca komentar-komentar, ya kan, dengan banyaknya para kiai-kiai yang husnudzon, yang taklid dan sebagainya, itu akhirnya ada ketidakpercayaan publik nanti terhadap bagaimana cara pendidikan Islam di dunia pesantren. Ya. Nah, sebenarnya di dalam dunia pesantren itu apa hanya indoktrinasi, dogmatis, atau memang diajari cara berpikir? Kalau misalnya masa lalu punya Imam Syafi'i, punya Imam Abu Hanifah, apakah orang-orang semacam beliau di dalam dunia Islam tidak akan bisa lagi muncul? Kalau misalnya nanti ada mujtahid madhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, apakah tidak mungkin orang-orang semacam mereka itu akan bisa dimunculkan kembali di dalam dunia Islam? Jika cara berpikirnya seperti para pendukung nasab Ba'lawi, saya kira hal itu sangat jauh. Tapi bagaimana hari ini kita mari nahdhahkan ini, nahdlatul ulum, kita kebangkitan ilmu-ilmu agama. Bagaimana hikmah daripada adanya diskursus nasab ini kemudian mengangkat kepedulian kita untuk berpikir lebih metodologis di dalam bagaimana kita membangun peradaban masyarakat Islam kita berbasis dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena zaman ini selalu mempunyai masalah baru, Kang Mas Yusuf. Nah, tentunya orang yang ada di zaman kita hari ini akan berbeda tantangannya dengan cucu-cucu kita di masa depan.
apabila hari ini kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan ilmu kita yang hari ini kita pelajari, maka cucu-cucu kita harus bisa sama seperti kita bisa menyelesaikan masalah mereka dengan ilmu mereka, bukan dengan ilmu kita. Kalau dengan ilmu kita masih punya laptop, kita masih punyanya HP zaman sekarang, mungkin nanti di masa anak cucu kita akan lebih modern dari hari ini. Dan tentunya masalah-masalah seperti itu memerlukan jawaban dari agama dengan situasi, kondisi mereka di hari itu, bukan di hari kita. Seperti kita hari ini, dalam diskursus nasab ini, ya mungkin orang-orang tua kita, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi Ad-Dinar Al-Bantani, Mbah Mahfud Ad-Darmasi, waktu itu mereka belum merasa perlu untuk membahas nasab Ba'lawi ini. Tetapi hari ini kita memerlukan itu untuk memverifikasi pengakuan-pengakuan mereka di hadapan publik, akhlak-akhlak mereka yang tidak mencerminkan pengakuan mereka dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi introspeksi buat semuanya, buat kita, buat umat Islam, buat para muhibbin, ya, buat para habaib sendiri. Ternyata ada masalah dalam hubungan sosial kita selama ini terkait dengan pengakuan kita sebagai keturunan Nabi misalnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Kita memerlukan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, bahkan dianulir dengan anomali dalil-dalil yang telah ada. Toh kita bukan sebagai cucu Nabi, banyak yang orang mampu untuk berbuat sesuatu untuk membangun peradaban di atas dunia ini. Jengiskan dia bukan keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menguasai 2/3 dunia, 2/3 bumi di masanya. Gajah Mada, dia bukan tidak mengaku keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menyatukan Nusantara. Nah, Anda kalau mengacu cucu Nabi, apa yang bisa Anda lakukan selain pengakuan Anda di hadapan publik untuk mendapatkan keuntungan? Sekarang kita tagih orang-orang yang mengaku mempunyai latar belakang genealogi dari tokoh utama tertentu untuk dapat membuktikannya, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu DNA. DNA ini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hari ini baru beberapa orang yang tes DNA, tapi masa depan mungkin negara sendiri akan turun tangan bahwa semua masyarakat harus tes DNA, dan bisa jadi itu gratis. Dan di hari itu orang-orang yang mengaku orang Sunda kayak Kang Mas Yusuf tiba-tiba ternyata haplogrupnya J1, ternyata turunan baginda Nabi Muhammad SAW yang tanpa diketahui oleh Mas Yusuf sendiri, karena ayahnya tidak pernah mengatakannya, kakeknya juga tidak pernah mengatakannya. Ini bisa terjadi. Di hari itu Mas Yusuf tidak boleh langsung dawir-dawir keliling-keliling. Ini J1 nggak boleh begitu. Walau terbukti J1, ini tidak boleh. Ini masalah J1. Ini lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Itu dalam Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu sudah dibahas oleh pakar-pakar nasab. Bahkan mereka telah mampu untuk memetakan turun Nabi itu harus J1, orang-orang Kaukasus itu G, orang-orang asli dari Asia Tenggara itu O. Itu di dalam kitab nasab, ilmu nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, dan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab itu sudah disebutkan haplo-haplo grup itu, Mas Yusuf. Jadi marilah kita bismillah hari ini, wahai seluruh bangsa Indonesia, wahai seluruh saudara-saudara kita dari Ba'lawi, ayo kita seuyunan bangun negeri bangsa kita ini tanpa kita merasa diri secara dat lebih tinggi daripada orang lain.
kita negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita punya sila yang sama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bagi umat Islam. Nah, ini saja mari kita kembangkan, kemudian mari kita berkompetisi sesuai dengan apa yang diberikan oleh negara kita untuk siapa saja anak-anak Indonesia yang dia punya kemampuan, punya prestasi, bisa dia jadi presiden, bisa dia jadi menteri, bisa dia jadi kepala daerah. Itu saja. Nggak usah lagi saya turunan Gajah Mada, ya kan? Saya turunan Siliwangi, kata Mas Yusuf, karena orang Ciamis kan turunan Siliwangi di pinggir laut Sukabumi itu kan Siliwangi semua itu. Ini Mas Rebut Nur Huda kelihatan dari Ken Arok juga. Ya. Jadi siapapun itu, latar belakang apapun, ketika jadi bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia di hadapan negara kita semuanya sama. Di hadapan Pancasila semuanya sama. Di hadapan Allah, Allah telah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dari saya, Kang Mas Yusuf. Baik. Terima kasih. Ini ada quote yang menarik, sebetulnya relevan, dari Albert Einstein. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Disinilah ya, Ki Imad terus bergerak untuk menyeimbangkan masalah kebenaran, masalah nasab juga. Bung Dr. Rebut Nur Huda mengkaji persoalan Ahlul Bait dengan kontekstualitas sekarang. Saya kasih kesempatan untuk closing statement, Dr. Rebut, silakan. Kita sudah berbicara 1 jam 10 menit. Ya, jadi closing statement dari apa yang saya paparkan. Jadi Ahlul Bait, seperti juga yang saya sampaikan tadi, termasuk yang disampaikan oleh Kiai Imad, itu memang tidak termasuk dzurriyah. Walaupun ada perbedaan, Kiai Imad banyak mengutip akwalnya Ashabus Syafi'i, masalah sedekah dan lain-lain itu. Jadi saya akan akhiri dengan puisinya Imam Syafi'i, ya, yang ada dalam kitab Yana Bi'ul Mawaddah. Ya, ketika Imam Syafi'i itu dicurhati orang-orang yang yang tidak betah mendengar keutamaan Ahlul Bait. Kemudian Imam Syafi'i itu berpuisi. Puisinya panjang, tak baca, singkat saja, Pak Yusuf. Silakan. Idza fi majlisin zakaru aliyan wa sibqaihi wa Fatimah az-Zakiyah fa ajra ba'dhum dzikra siwahu fa ayqanu annahu salqaliyah. Jadi ketika di sebuah pertemuan mereka menyebut Ali dan kedua putranya serta Fatimah yang suci, Zakiyah, lalu mulailah sebagian orang menyebut selain Ali, maka yakinlah orang itu orang yang haid melalui tubuhnya, maksudnya orang yang hina. Ini puisi singkat tentang yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang kemudian Imam Syafi'i juga sangat keras masalah orang-orang yang menuduh dia sebagai Rafidhi. Imam Syafi'i mengatakan, in kana rafdun hubbu ali Muhammadin falyashhadu saqalani anni Rafidhi. Ya, jika memang kerafidhoan itu berarti cinta keluarga Nabi, maka saksikanlah wahai jin dan manusia, sesungguhnya aku adalah Rafidhi. Itu pernyataan Imam Syafi'i, kecintaannya kepada Ahlul Bait, dan juga sebagaimana ungkapan dari puisi tadi. Jadi saya kesimpulkan kembali bahwa dalam interpretasi yang ada dan saya paparkan tadi, adanya 5 Ahlul Bait itu tidak mencakup anak cucunya, hanya 5 itu saja. Ya, kalau dalam tradisi Syiah mungkin mereka berpendapat 12 yang akhir Imam Mahdi, tapi di sini tidak. Kita Ahlus Sunnah mengikuti sunnah Nabi, ya, adalah Ahlul Bait sesuai dengan kata-kata Al-Quran, membatasi innama, hanya saja
hanya innama, ya itu kalau tidak disebut suci dalam tradisi tarekat sebutlah mahfuz, orang-orang yang dijaga dari dosa, ya. Hasan Husain Sayyidah sebabi ahli jannah, mereka adalah pemimpin pemuda, pemimpin ahli surga. Itu sangat gamblang sekali. Kalau nggak sebut maksum, tapi kita menyebutnya sebagai mahfuz, itulah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Itu Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud. Pak Mahfud, wapres kita. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Kiai, ada closing statement, Kiai? Apa sudah cukup? Silakan. Closing statementnya, semoga Dr. Ribut akan senantiasa istiqomah di dalam mencerdaskan bangsa, begitu pula pada Suka TV. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemirsa pada Suka TV. Saya akhiri dengan sebuah quote yang menarik. Kebenaran mungkin sulit dihadapi, tetapi akan selalu menang atas kebohongan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Kiai Imad dan Dr. Ribut. Di lain kesempatan kita akan mengupas tuntas dalam tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.